Salam satu Satu. track. 37. 37 Oke, 37 podium. Oke, konsisten. selamat pagi sobat satu track Ya, dimanapun teman-teman berada. Ini podcast dadaan ya. pos kecadangan Oh, karena ya itu tadi lagi ngejar Australia. oh ngejar Australia. Oke. Habis sprint langsung Oke. digas. Oke, guys, ini jadi kita syuting podcastnya pas habisnya sprint ya. Ya, Itu di situ di komputer masih nyala itu sprintnya. hmm, Baru aja selesai tadi. iya. Terakhir kita lihat tadi Marco BCG langsung semprot-semprot champagne ini. Oh, Senang sekali ya. iya. Di podium sprint ternyata prediksinya Bang Aco nih yang agak masuk. Masuk. Karena Bang Aco kemarin catatan saya sprint ini pertama BCG, kemudian keduanya menjagokan Firman, yang ketiga Aco. Dan ternyata realisasinya hanya Firman yang meleset. Iya. Ya, jadi cuman Firman yang meleset dioper ke Raul Fernandes yang ternyata gacor Iya. di sprint ya Iya. hari ini. Oke Bang, ini sprint ini juga banyak yang unik karena yang pertama Ducati tidak ada yang masuk ke podium. Ini ada apa Bang Aco? Ambiar. Iya, Ambiar. Ducati Ambiar. Karena kalau kita lihat kan Ducati hanya Grace ini yang masuk 10 besar istilahnya. Hmm. Kemudian tadi juga kita lihat bersama si Firman ternyata juga crash. Hmm. Peko Bagnaia yang awalnya ada di posisi belasan ya kan. Belasan jadi 20. Malah balapan sama Michel Piro malah. Iya, sama Somkat. Iya, Terakhir sama kita. Somgat juga malah di belakang. Oke, Bang Eco, analisisnya gimana ini untuk Ducati yang tidak masuk sprint ini? Ya. Ada apa? Sebelumnya selamat ya buat Aprilia double Double ya, ya. Aprilia sama Tractors double ini podium berarti ya. ya. Oh, Karena kalau dilihat dari absennya Marquez kemarin, ternyata kita juga bisa ada gambaran. mm-mm. Ada gambaran khususnya di GP25 ambiar, betul-betul ambiar. Memang nggak di Filipina juga nggak bisa jadi satu patokan ya. Cuman paling tidak itu sudah ada gambaran jelas bahwa pabrikan lain lagi berlomba-lomba untuk tetap mengikuti kecepatannya Ducati. Bahkan sekarang mungkin bisa menyamai lah. Ya, Dan terbukti juga di GP25 ini karena kehilangan Marquez kelihatan sekali. Akhirnya kayak Peko maupun si Dijia bukannya kewalahan, dia tetap ada tadi, tetap terakhir di 10 besar intinya. Cuman Peko aja yang ambiar. mm-mm. Dan kalau dibilang Ducati masih diselamatkan sama Marquez untuk GP25 terkhususnya. Oke. Ya, kalau kita lihat lagi hasilnya kualifikasi tadi pagi ya. Ya, Ini cukup menarik karena di kualifikasi tadi sebenarnya Yamaha yang memimpin ya dengan Fabio Quartararo, kemudian baru disusul oleh Aprilia, BCG, kemudian Yamaha lagi, Yamaha lagi. tuan rumah Jack Miller ya. ya. Baru Raul di posisi keempat. Kan berarti artinya selama sprint tadi Raul dari posisi keempat langsung lompat ke satu. Kita lihat tadi juga beberapa lap memimpin. Ya. Baru setelah itu disalip BCG. Dan ini kalau kita lihat datanya, Dijia ini sebenarnya ada di posisi 10 ya. Dijia. Kemudian untuk Alex dan Firman itu berurutan 6-7. Iya. Aco dari 5 ke 3 tadi. Cukup impresif juga. Dijia kayaknya telat mulai pas akhir-akhir tadi. Dijia mulai nyusul dia, gapnya mulai dekat dengan Aco tadi. Yap. Dan Ducati sayangnya Ducati pabrikan ya terutama Peko ini dari 11 melorot ke 20-an. Ya. Iya. Ya akhirnya balapan sama golongannya Somket dan Michel Piro kan gitu. Iya. Akhirnya Ducati malah di bawah semua gitu tadi. Dan Ducati. itu tadi apa Bang yang paling menarik dari sprint tadi Bang yang Bang Aco lihat tadi? Kita kan tadi nobar ya. Ya. Yang paling menarik ya saya lihat si BCC ya. BCC ini mulai dengan kejadian di Mandalika kemarin dia mulai wanti-wanti, ibaratnya ngati-ngati lah, ngati-ngati soalnya dia sempat mengikuti si Raul Fernandez tadi, sempat ada berapa lap sampai pada akhirnya sisa 5 lap akhir dia baru bisa menyalip. Bukan baru, memang ditunggu sampai mungkin strateginya dia, karena kalau dilihat Aco sendiri gapnya sudah jauh. Iya, tadi kita lihat hampir 2 menuju 3 Dari ya. mesin Aprilia ke mesin KTM itu gapnya sudah sampai 3 detik. 3 detik. Oh. Makanya
strateginya si BCC tadi akhirnya terbukti sukses. Di akhir balapan baru dia menyalip si Raul. Raul. Dan pada akhirnya endingnya juga sama Raul, gapnya hampir 2 detik. Iya. Kan lumayan, Pak. Tapi ya ini ya sesuai perbincangan kita podcast kemarin, kita kan sedikit mengunggulkan untuk BCC. RSGP-nya Iya. Aprilia, mesinnya Aprilia, kemudian mesinnya KTM juga. Iya. Waktu itu kita bahas, dan memang ya lagi-lagi Ducati dengan Peugeot-nya sedikit Iya. melawak. Makanya ini absennya Marquez kelihatan kan akhirnya si di GP25 ada gambaran bahwa itu tadi talentanya Marquez yang menutupi kelemahannya GP25. Oke, kita sambung lagi dengan si Bagnaia karena kita lagi bahas juga. Karena ternyata Bagnaia kena penalti ya. Ya, Penalti turun 3. Apa informasi yang saya dapat itu setara dengan cuman 5 detik sebenarnya. iya. Gimana Bang untuk Ya, penaltinya? itu sebenarnya hasil investigasinya selama hampir 2 pekan baru muncul rilisnya si BCC kena penalti long lap, double long lap. Dan ini sebetulnya kita nggak nyangka karena waktu kita podcast Hari hari Kamis. Kamis itu masih belum ada. Benar, sorenya baru rilis Sorenya beritanya. kemudian rilis. Jadi ini banyak rame nggak terima ya, karena hukumannya si BCC itu nggak sesuai dengan apa yang dialami Marquez. Nggak seberat yang diperkirakan. Benar. Jadi kalau saya lihat untuk ketegasannya steward dan race direction kurang dalam artian gini. Karena ini munculnya setelah hampir 2 pekan baru rilis. Dari hasil investigasi selama 2 pekan ini dan hasilnya itu hanya setara hukuman track limit. Oh, ya ini Iya kan? unik. Sedangkan yang dialami Marquez kemarin dua seri. Bahkan ini bisa sampai lebih. Diperkirakan sampai Selesai ya? kalender dia nggak balapan 4 seri. Jadi kan hukumannya terlalu ringan menurut saya. Kalau mau yang gak usah dihukum sekalian dah kalau gitu. Apalagi dilihat barusan kita lihat hasil sprint race seperti ini, gapnya sudah sampai 3 detik. Ya kan ringan. Iya. Dan perhitungan asumsi performa BCC sama dengan hari ini, kemungkinan besok untuk hukuman itu sebenarnya nggak ada apa-apanya Bang. Iya, bahkan kita ngedukung kemarin milih BCC akhirnya nggak berubah. Iya, bisa jadi nggak berubah. Iya gitu. kan, walaupun ada penalti double long lap penalti, ngelihat dari sprint hari ini, selama nggak ceroboh aja si BCC ya bisa juara lagi. Paling nggak naik podium. Nah itu, oke. Kita balik lagi ke sprint ya Bang ya. Sebenarnya tadi ada perbincangan kita kemarin Kamis yang sebetulnya kembali terjadi. Karena kemarin kan Bang Ajo juga nyinggung di Phillip Island ini salah satu hal yang menarik itu adalah karena ada burung camarnya. Oh ya, Ya. ya itu tadi barusan nabrak. Baru kita omongin kemarin Kamis ternyata kejadian. Iya. Kalau kita lihat tadi yang paling awal itu si Taro Taro sempat ya. baru second lap kena helmnya. Oke, kemudian baru Si si BCC BCC pas waktu putaran sprint. sprint ya. Dan malah ada di replay tadi kita lihat bersama ada yang nyangkut di, Iya, di- sisi kiri kayaknya Iya. ya, sisi kiri. Kanan. Di kanan, Sisi kanan ya. benar. Kayak sayap. Sisi kanan depan ya, sayap burung camarnya itu berduka ini karena ada korban tewas ternyata. Ya, salah satunya itu tadi yang menarik. Dan ya saya mau tambahin lagi masalah hukumannya si BCC itu kayak semacam terlepas dari hukumannya karena cuman double long lap penalti. Jadi kayak si BCC ini kayaknya nanti terlepas dari masa hukuman itu mudah sekali ya. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Seharusnya lebih berat. Oh iya, lebih tegas lah. Lebih berat aja lagi. Oke, dari situ kita ke jadwal race Bang. Tadi sepertinya kita baru dapat informasi kalau ada mundur ya, diundur 1 jam Oh, iya. dari jadwal ya. Karena itu sempat juga kan itu kejadian di tahun 2023 sempat dibalik aja. Iya. Jadi sprintnya hari Minggu, race-nya hari Sabtu. Dan pada waktu itu sempat dijalankan race hari Sabtu, ternyata sprintnya nggak bisa dilaksanakan. Akhirnya tidak ada sprint race di tahun 2023. Nah ini kemarin infonya untuk BMKG lokalnya di sana, katanya infonya besok itu anginnya kenceng. Oke.
Jadi itu bisa membahayakan pembalap. Makanya jadi diundur 1 jam. Oke, keputusannya kira diundur 1 jam ya, ke jam berapa? Jam 11 waktu sini atau waktu sana ya? Oh, jam waktu sini ya, jam 11 waktu sini ya. Tadi kita lihat jam 15 berarti dipaskan jam 3 sore. Jadi makanya nanti besok pagi mungkin dilihat aja lagi. Kan ada warm up lap-nya kan masih di besok ya. Besok pagi. Makanya lihat kondisi besok. Cuman memang prediksi BMKG-nya seperti itu untuk besok. Oke, berarti ini demi keselamatan pembalap aja ya. Karena ya memang kita tahu karena posisinya juga ada di tepi laut ya, sama dengan di Mandalika kemarin, dan cuaca memang salah satu hal yang tidak bisa diganggu gugat ya. Sudah nggak bisa di luar kendali. Dan kita lihat saja beberapa hari terakhir mulai dari kemarin latihan ya benderanya berkibarnya juga cukup kencang ya. Dan tadi sprint kita lihat di awal itu kecepatan angin sekitar 14 km per jam ya. Dan meskipun sempat turun ketika mau start ke 10-11 lah, 10 sampai 11 km per jam tadi kalau kita cek. Oke, ini satu hal lagi yang menarik nih, Bang Aco ternyata punya pandangan khusus nih terkait cederanya Marquez. Karena si Marquez ini kalau kita lihat sekarang lagi istirahat yang ya meskipun tidak sepanjang yang dulu ya istilahnya. Tapi sepertinya Bang Aco punya opini nih. Iya, punya firasat lah, firasat dalam artian karena kalau dilihat dari cederanya yang awalnya cuma terapi akhirnya operasi dan terakhir infonya sampai habis sesi 2025 ini dia nggak bisa ikutan. Sampai-sampai saya punya firasat akhirnya, firasat ya mungkin untuk fansnya Marc Marquez jangan bersedih lah, tapi mudah-mudahan aja firasat saya ini salah. Kayak seperti Marquez mau gantung helm gitu. Iya, firasatnya tuh kayak apa benar ini Marquez bisa sekompetitif ini untuk tahun depannya, ya kan? Takutnya malah jadi amburadul untuk tahun depan di 2026. Jadi kalau memang dia kalau firasat saya ini benar, dia bisa memutuskan pensiun, mungkin bagus buat Marquez karena di masa prime-nya dia untuk memutuskan pensiun itu nggak seperti yang lain. Jadi pada waktu dia juara dunia, dia sudah dapat semuanya, dia bisa memutuskan pensiun, itu mungkin bagus ya. Menurut saya mungkin sedikit banyaknya mulai bagus lah daripada pada waktu dia lagi jeblok dia memutuskan pensiun. Malah meninggalkan kesan yang kurang lah. Iya, kurang baik jadinya. Ya kalau lihat dari cederanya saya kayak pesimis ya untuk bisa kompetitif dari cederanya. Oke. Nah, ini juga mungkin sobat satu track ada yang punya pendapat lain, silahkan tulis saja di kolom komentar. Ini firasatnya Bang Aco. Mungkin sobat satu track yang terutama fans Marquez ya, apa pendapat kalian soal cederanya Marquez di memang kan secara kontrak sampai tahun depan ya. Secara kontrak tahun depan. Makanya kalau untuk Marquez butuh pembuktian apa lagi? Seharusnya kalau untuk pembuktian nggak ada lagi sih menurut saya. Karena dia sudah memenangi semua loh. Ya kan? Sudah jadi pembalap tertua yang bisa mengunci gelar, pembalap rookie, dan sudah rekor-rekor yang hampir sama sudah dengan Valentino Rossi. Dan ini juga membuka kesempatan buat saudaranya khususnya. Alek ini. Ke Alek untuk bisa mungkin naik nanti ke pabrikan gantiin Marquez, karena kalaupun dipaksain untuk sampai saat ini saya rasa Marquez sudah nggak ada tandingannya. Ya kan, terlepas dari cederanya dia sekarang itu, untuk kompetitornya Marquez itu sudah nggak ada, musuhnya dalam balapan itu Marquez sudah nggak ketemu udah. Oke, mungkin terakhir kita akan bahas sedikit soal analisa ya untuk race besok Minggu. Karena kita lihat ada dinamika yang akhirnya membuat mungkin hasil ngedukunya kemarin harus berubah. Gitu. Oke, mungkin dari Bang Aco. Ini karena Bang Aco besok di race sepertinya sama ini dengan di sprint. Karena masih menjagokan BCC, Firman dan juga Aco. Sementara Firman kalau kita lihat tadi itu mungkin agak terburu-buru ya, akhirnya sampai crash. Meskipun tadi kita tahu juga low set juga untungnya. Gimana Bang? Ada perubahan mungkin Bang? Kalau perubahan nggak ada. Karena kalau dilihat dari gapnya Aprilia sendiri ke KTM ya, di luar dari Aprilia KTM itu ada 3 detik. Nah untuk mendekati aja itu, dan kemarin kan konversinya untuk
double lap penalti ini katanya memakan 5 detik. Nah, ini separuh balapan aja, separuh dari 26 lap. Yang tadi sprint dapat 13 lap sudah bisa dapat 3 detik kan. Bahkan lebih akhirnya itu. Soalnya dari si Raul Fernandez aja 2 detik. Kalau ditambah dengan mesin di luar Aprilia loh ya. Jadi istilahnya dengan besok durasi race yang lebih panjang, Bang Aco masih menjagokan ya. BCC. Oke, kalau mungkin dari saya kemarin sama sih, saya juga menjagokan BCC Mas Yan. Hanya saja di 2-3-nya ini ada nama Firman sama Alex. Tapi dengan adanya kejadian tadi kok kayaknya sepertinya Grace ini harus saya coret. Mungkin si Raul. Raul mungkin masih berpotensi ya. Kayak tadi ya, berarti seperti tadi ya. Dan mungkin posisi ketiganya masih di Aco ini. Aco masih bisa kita jagokan untuk besok. Makanya besok dilihat, apalagi kayak tadi terakhir si Dijia. Yang tiba-tiba dari posisi 10 lari ya. Langsung lari ngejar. Oh, tadi kayaknya sempat duel juga dengan dua Honda sempat sama si kan? Mir dan Luka. Joan Mir dan Luka kan sempat istilahnya seperti tukar posisi kan. Depan, belakang, kemudian berhasil menyalip secara perlahan, kemudian nyalip terakhir kan menyalip si Alex ya. Dan kemudian bisa mempertahankan posisinya sampai akhir akhirnya. Makanya nih besok ada perubahan, yaitu tadi ada perubahan cuaca. Jam mainnya sudah diundur, otomatis kan kayak kelembapan atau suhu udaranya sama cuaca Celsius panasnya ini sampai berapa kan itu juga berpengaruh. Dan ini balapan panjang. Jadi untuk tadi juga masih pakai medium soft si BCC sendiri pakai hard soft ya. Medium soft si Quartararo. Si hard softnya kan pakai si BCC. Nah, besok seperti apa kan kita masih atur strategi lagi. Tapi secara catatan waktu BCC saya rasa double long penaltinya nggak ngaruh kayaknya. Nah, ini juga ada PR ya untuk mungkin kedepannya biar ya pembalap tidak sembarangan lah untuk melanggar peraturan balapan dan agar persaingannya lebih sehat. Seharusnya si steward ini bergerak lebih lebih cepat. Makanya jangan sampai mau 2 pekan baru kasih keputusan rilis, dan rilisannya juga hukumannya cuma double long penalti. Dan akhirnya akan membuat kita punya opini liar kan, ini jangan-jangan tekanan publik aja. Dan dengan hukuman seperti itu akhirnya si BCC tidak ada hukuman secara psikis ya, dalam artian dia bertanggung jawab loh ini dengan si Marquez. Cuman menjalanin 2 long aja akhirnya hukumannya dia yang kemarin ditekan publik akhirnya sudah hilang dengan dua long penalti ya. Apalagi dengan hasil latihan termasuk kualifikasi ini kita akhirnya jadi optimis nih, ini pasti besok fine aja kayak nggak ada masalah. Ya mungkin Bang Aco itu dulu ya untuk pembahasan kita hari ini di podcast singkat satu track ini. Ya podcast dadakan ya. Akhirnya harusnya tayang 2 kali seminggu, seminggu 3 kali ini malah. Karena berhubung mainnya pagi Pak. Mumpung mainnya di Asia kan sampai minggu depan ya. Jadi minggu depan kita genjot aja terus. Masih ada di Sepang kan. Ya sobat satu track, itu saja pembahasan singkat dari kami. Saksikan terus podcast kami, podcast satu track di channel Radar Banyuwangi. Jangan lupa juga saksikan MotoGP race-nya besok langsung di kanal-kanal resmi ya. Jangan lihat yang bacakan, karena di sana ada hak ciptanya. Oke, itu dulu. Mungkin buat teman yang belum beri like, komen, dan subscribe-nya silahkan berikan komen yang baik, atau mungkin ada sesuatu yang mau ditambahkan di podcast kami, silahkan. Nanti pasti kita baca kok di podcast depan. Kemudian yang belum subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya biar tahu update terbaru soal dunia MotoGP dari channel Radar Banyuwangi. Mungkin buat teman-temannya yang belum nonton MotoGP ya, bisa lah diracuni video kita, juga ajak nonton bareng agar mereka bisa lebih suka nih. Kayak teman kita Devi kemarin kan, tiba-tiba kemarin juga tanya tuh, aku share berita, ini mana Firman di belakang kan, gitu. Saya mau jawab apa, performanya Grace ini seperti itu. Dia Firman ya. Bareng Firman, nggak apa-apa.
Oke, Bang Eco mungkin Ya, dulu ya. Kita oke. Terima jumpa kasih. lagi besok Senin ya, Ya, Bang, terima untuk kasih, terima highlight kasih. MotoGP Australia di sirkuit Phillip Islands. Ya. Seperti biasa kita akhiri dulu sama track.